atau oleh tim IT kami, baik Pak Ridwan atau Pak Sofan, sudah dilihat, sudah diinventaris masalah-masalah yang ada. Saya tidak akan panjang lebar karena waktu terus berjalan. Izinkan saya dulu menyampaikan CV daripada Pak Sofyan. Beliau diberkahi nama oleh orang tuanya adalah Muhammad Sofran Romli, di mana lahir di Sukabumi, tepatnya tanggal 1 Februari 1986. Cukup masih muda ya Ibu. Badannya aja yang sehat. Kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi oleh Bapak Ibu adalah 087720509127. Beliau berpendidikan S2. Pengalaman yang beliau sudah laluin adalah freelance programmer 2004 hingga 2017, programmer PT Virtual Investasi Pratama 2018, kemudian programmer CP Mitra Rikda, dan beliau tidak kalah dengan Pak Ridwan adalah sebagai dosen. Waktu yang disampaikan oleh Pak Sofyan juga sama-sama 2 jam ya Pak. Nanti dari paparan materi mengangkat masalah yang ada nyambung kepada tanya jawab. Mungkin itu, silahkan Pak Sofyan, mangga Bapak Ibu, kita sudah mulai. Kita perhatikan, mana tahu masalah diangkat dari Bapak Ibu bisa langsung ikuti praktek. Mangga Pak Sofyan. Atur nuhun, terima kasih Ibu Moderator Seni atau Ibu Seni ya. Sebelumnya izinkan perkenalkan, nama saya Muhammad Sofwan Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum PTGNI, yang saya hormati jajaran pengurus DPP PTGNI, yang saya hormati para ketua, bendahara, serta admin DPD PTGNI seluruh Indonesia, dan yang saya hormati Bapak Direktur CV Mitra Rikda. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya mohon maaf kalau misalnya ini tampilan kameranya sedikit miring karena ini pakai komputer, jadi kameranya posisinya ada di sebelah kiri atau kanan lah ya gitu. Nah, di kesempatan kali ini saya diberikan kepercayaan untuk memaparkan sedikit mungkin ya permasalahan-permasalahan dari P2KB. Namun terlebih karena P2KB ini nyambung dengan sikap, ya, jadi saya akan terlebih dahulu masuk ke sikap, terutama bagian di pengajuan STR yang kemarin itu banyak menjadi pertanyaan juga untuk STR. Mudah-mudahan di kesempatan kali ini pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab kemarin bisa terjawab hari ini. Izinkan saya untuk share screen untuk bisa memperlihatkan atau mempraktikkan secara langsung bagaimana proses pengajuan STR itu sendiri. Sudah muncul ya. Ini adalah halaman loginnya, jadi saya langsung saja. Nah, tadi itu banyak yang bertanya mengenai status. Bagaimana kalau misalnya anggota itu statusnya nonaktif merah, gitu. Jadi kan kita bisa klasifikasikan status nonaktif ini merah, kuning, hijau ya. Kalau merah sama sekali itu anggota tidak bisa melakukan apapun di sikap. Dia hanya bisa melihat profil, dan kalau misalnya 2, kalau tidak salah, itu hanya bisa melihat profil serta iuran saja. Nah, untuk 2 dan 3, di sini bisa lihat bahwa untuk anggota dengan status keaktifan 2 dan 3, anggota masih bisa mengikuti kegiatan, tetapi di sini bisa lihat anggota tidak bisa mengajukan kegiatan. Artinya anggota tersebut tidak bisa dijadikan sebagai panitia pada sebuah kegiatan P2KB. Nah, begitupun dengan pengajuan STR.
Nah, pengajuan STR-nya itu tidak akan bisa dilakukan kalau misalnya anggotanya itu nonaktif 2 dan 3. Nah, oleh karena itu sekali lagi mohon kerjasama semuanya untuk bisa mengklirkan ya status keanggotaan supaya bisa aktif kembali. Nah, baik, sekarang saya akan aktifkan terlebih dahulu akun anggota ini. Saya harus logout dulu. Nah, ini kalau misalnya anggotanya sudah aktif, ini bisa lihat ya. Jadi ada rekomendasi profesi itu ada kirim rekap SKP di sini ya. Jadi anggota tersebut bisa melakukan pengajuan untuk rekomendasi. Nah, kemudian di informasi profesi juga anggota tersebut bisa melakukan pendaftaran untuk kegiatan P2KB. Nah, itu yang membedakan. Nah, baik, dari sini saya akan coba mulai untuk rekap SKP ya, rekap SKP. Bagaimana cara untuk anggota mengajukan rekap SKP. Nah, meskipun di sini mungkin ya pasti yang ada hadir di sini adalah ketua, kemudian anggota serta admin dari DPD. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini nanti menjadi kepanjangan tangan ya untuk bisa disampaikan kepada anggota di DPC-nya masing-masing perubahan-perubahan yang terjadi pada sikap terutama untuk bagian pengajuan rekomendasi profesi atau SKP-nya. Nah, ini untuk kirim rekap SKP, Bapak Ibu, itu sekarang ada, kalau misalnya Bapak Ibu buka sekarang, itu mungkin akan ada pesan error seperti ini. Nah, kenapa ada pesan error seperti ini? Jadi, kemarin juga sudah disinggung bahwa untuk saat ini, ya mulai saat ini, STR itu ada TMT dan ada akhir berlakunya. Nah, oleh karena itu dihimbau kepada seluruh anggota PTGMI untuk mengubah data terlebih dahulu. Ya, untuk merubah data terlebih dahulu. Di sini, di data ini, ada yang perlu Bapak Ibu perhatikan di bagian STR. Nah, di bagian STR itu ada tanggal mulai berlaku STR serta tanggal akhir berlaku STR. Nah, ini agak sulit untuk diotomatiskan karena akhir berlaku STR ini merupakan keputusan dari KTKI ya. Jadi anggota ketika dia selesai mengajukan STR kemudian menerima STR-nya, nah ini mohon untuk diupdate tanggal mulai berlakunya serta tanggal akhir berlakunya. Nah, misalnya saya berikan tanggal akhir berlaku misalnya sampai tanggal 30 Mei. Setelah itu diupdate. Sebelum update ada juga yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Nah, di pemberi layanan Keskimul kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Asep, ini nanti akan ada pilihan lagi ya, ini akan ada pilihan lagi. Nah, jadi di sini pemberi pelayanan itu ada tidak, kemudian pemberi pelayanan serta pemberi pelayanan di bidang pendidikan ya. Jadi nanti akan dibedakan antara pemberi pelayanan dengan pendidikan gitu ya. Nanti tapi ini eksekusinya mungkin akan lebih belakangan dibandingkan dengan yang STR nanti ya, yang mulai berlaku STR ini diharapkan untuk segera diupdate paling lambat mungkin akhir Mei mungkin ya Pak Asep, karena nanti mulai dari bulan Mei itu akan ada aksi yang akan diterapkan di pengajuan STR-nya. Nah, ini kemudian kita update datanya. Nah, setelah datanya diupdate, di sini kan ada muncul ya perubahan berhasil. Ketika mengajukan kirim rekap SKP, sekarang sudah tidak ada pesan error. Ya, sekarang sudah tidak ada pesan error, kemudian di TMT STR-nya sudah terisi otomatis, akhir berlakunya otomatis, dan masa perhitungan SKP-nya pun ini sudah tidak bisa dirubah ya. Nah, ini sudah tidak bisa dirubah. Jadi ini mengikuti TMT STR dan akhir berlaku STR. Jadi yang bisa hanya klik rekapnya saja.
Khawatirnya nanti pas rekapnya ini tidak muncul. Nah itu. Nah kemudian sebelum mengajukan rekap, nah Bapak Ibu bisa melihat juga ya di sini jumlah SKP yang diperoleh oleh Bapak Ibu berapa. Untuk detailnya Bapak Ibu bisa klik ini. Tulisannya bisa diklik, nanti muncul detail-detail kegiatan-kegiatan yang pernah Bapak Ibu ikuti. Kalau misalnya ada yang tidak tercantum, nah mungkin barangkali bisa. Nah, kemarin juga ada banyak kasus-kasus di mana kegiatan yang sudah pernah diikuti itu tidak ada di sini. Ya, akan ada menu SKP, kemudian ada kegiatan baru. Nah, kegiatan praktik profesional. Nah, ini banyak katanya yang tidak muncul di sini. Nah, kenapa di sini tidak muncul? Ya, kegiatan yang pernah diikutinya itu ada beberapa faktor. Ya, di antaranya bisa jadi panitia belum menyelesaikan laporan. Itu satu. Kemudian yang kedua, bisa jadi kehadiran yang kurang dari ketentuan yang berlaku. Ya, jadi ada aturan untuk kehadirannya berapa persennya itu mungkin nanti akan disampaikan oleh Mbak Endang atau Pak Asep ya. Itu jadi ada berapa persen untuk kegiatan kehadirannya. Nah, itu kalau misalnya kurang, maka di sini tidak akan muncul ya, tidak akan muncul kegiatannya. Nah, begitupun juga kalau misalnya, nah ini nanti akan ada kaitan dengan narasumber ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang menjadi narasumber, kemudian kok tidak muncul sertifikatnya. Nah, itu mungkin bahasannya nanti ya di belakang ketika kita membahas P2KB ya, ketika membahas P2KB. Itu jadi bisa dilihat dari sini kalau misalnya ada yang kurang, nah itu mungkin bisa dicek ke panitianya, ditanyakan kenapa. Nah ini tambah kegiatan ini untuk kegiatan yang lama ya. Gitu. Nah kemudian kalau misalnya Bapak Ibu ada yang merupakan pemberi pelayanan. Nah jika Bapak Ibu merupakan pemberi pelayanan, di sini ada namanya kegiatan praktik ini ya, kegiatan praktik. Maaf yang tadi itu kegiatan pendidikan ya. Nah kegiatan praktik itu kan sejatinya rekapnya itu adalah per tahun, bukan per 5 tahun seperti pengajuan rekomendasi. Kalau pengajuan STR itu kan setiap 5 tahun sekali atau ketika 6 bulan sebelum habis masa akhir dari STR-nya. Nah, sementara untuk praktik profesional itu rekapnya per tahun. Nah, oleh karena itu, mohon disampaikan kepada rekan-rekan anggotanya yang memberikan pelayanan praktik agar supaya kegiatan praktik itu di-upload setiap tahun. Ya, di-upload setiap tahun. Bisa nanti setiap akhir tahun atau awal tahun, yaitu mungkin nanti tergantung kebijakan adminnya yang akan memverifikasinya. Nah, karena nanti juga kaitannya dengan verifikasi dari admin DPC-nya. Ya, jadi untuk kegiatan praktik profesional itu bisa ditambahkan per tahun. Jadi kalau bisa tuh jangan sekaligus gitu ya 5 tahun, nanti kerepotan admin untuk verifikasinya. Nah ini prosesnya seperti ini, simpan. Ini saya akan coba membuat satu tahun. Nah, nanti di proses STR-nya seperti apa, nanti kita coba lihat. Nah, ini untuk pelayanan. Nah, ini perlu Bapak Ibu perhatikan untuk upload bukti kegiatan praktik profesional. Ya, mau itu pelayanan, instruktur, UKGS, atau pendidik. Nah, ini nanti ya pelayanan, instruktur, UKGS, pendidik. Nanti ini mungkin tidak akan muncul semua ya Bapak Ibu. Nah, karena di ubah datanya nanti akan ada pilihan tadi. Nah, pilihan tadi itu untuk penerapan ke sini ya. Tapi target pertama kita adalah jadi sekarang itu kita punya schedule setelah Lebaran ini kita dari Sekretariat Dikbud itu akan pengembangan ke arah integrasi antara STR dengan keuangan terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya itu sudah selesai, baru kita ke sini pengembangannya itu ya. Nah, ini jadi kita upload. Nah, untuk upload ini perlu diperhatikan bahwa file yang diizinkan untuk diupload itu adalah PDF dan gambar. Ya, JPEG, JPG, BMP, sama PNG. Jadi kalau misalnya Word atau Excel itu
mohon supaya di-convert dulu ke PDF karena pasti gagal nanti. Nah, kenapa misalnya saya mau upload logbook kok gagal terus gitu. Nah, mungkin tipe filenya diperhatikan ya. Kemudian yang kedua, ukuran maksimumnya itu adalah 1000 kilobyte ya. 1000 kilobyte itu berarti sekitar 1 mega kurang ya. 92 mega. Nah, itu saya rasa cukup lah kalau misalnya untuk 1 atau 2 lembar file PDF ya gitu. Jadi perhatikan ukuran dan juga tipe filenya gitu ya. Nah, untuk caranya ya seperti biasa, upload dokumen. Ini kita tinggal upload saja, kita pilih dokumennya. Open, kemudian nah jumlah pasiennya berapa? Jumlah pasiennya berapa ini diinputkan manual oleh anggota yang bersangkutan ya. Misalnya 100 ya. Kemudian kita klik simpan. Ya, ini masih proses. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini ya. Kalau misalnya Bapak Ibu belum mengajukan kegiatan praktik profesional ini ke DPC, Bapak Ibu masih bisa melakukan update. Misalnya, oh saya salah upload misalnya, atau misalnya ada kekurangan. Nah, ini bisa update di sini ya, bisa melakukan perubahan di sini. Nah, kalau misalnya ingin melihat untuk memastikan apakah yang diupload tadi sudah benar atau belum, Bapak Ibu bisa klik ini. Nah, ini nanti muncul ya. Ini karena tadi saya sembarang upload ya, jadi isinya juga sembarangan ya. Jadi bisa update di sini sebelum diajukan. Nah, pengajuan ini dilakukan per tahun, Bapak Ibu ya. Ini diajukan per tahun kepada DPC sehingga nanti DPC juga verifikasinya per tahun juga ya. Nah, ini kalau misalnya sudah oke, kemudian ini bisa diajukan. Jadi sebelum membuat STR, jika Bapak Ibu memberikan pelayanan, tolong logbooknya diisi dulu, diajukan dulu supaya tidak bermasalah nanti ketika STR-nya diajukan. Oke. Nah, sekarang statusnya itu dalam proses, satu SKP dalam proses. Sekarang kita akan coba untuk mengirim rekomendasinya. Ini sekarang di sini udah muncul. Kalau tadi jumlah SKP-nya kosong, sekarang muncul. Kita bisa ngelihat juga di sini. Nah, ini. Kalau misalnya sudah oke, Bapak Ibu bisa klik tombol ajukan. Kalau misalnya sudah, itu ada hijau di atas pengajuan berhasil dan statusnya bisa dilihat di surat rekomendasi ini. Nah, ada di sini dalam proses DPC. Jadi saya akan coba login DPC-nya. Nah, ketika di halaman admin DPC ini itu banyak yang bertanya kepada saya mengenai masalah logbook. Nah, untuk masalah logbook itu sebetulnya filter awalnya ada di DPC. Jadi mungkin Bapak Ibu DPD bisa menginformasikan kepada DPC untuk verifikasi kegiatan ini ada 3. Ada praktik profesional, ada pendidikan dan pelatihan, serta pengabdian masyarakat atau kegiatan profesi. Nah, praktik profesional yang tadi diajukan oleh anggota itu akan masuk ke sini, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi verifikasinya, meskipun di verifikasi STR bisa diverifikasi langsung untuk memudahkan, tetapi ada baiknya jika verifikasi praktik profesional ini dilakukan per tahun di menu verifikasi kegiatan praktik profesional ya gitu sehingga ketika verifikasi STR itu tidak terjadi masalah gitu ya. Nah, ini untuk verifikasinya ada di sini ya, verifikasinya sebetulnya yang utamanya tuh ada di sini. Jadi yang ada di verifikasi STR di sini kan ada. Nah, ini validasi atau tolak di sini ada, tetapi di sini sebetulnya hanya untuk memudahkan saja. Nah, langkah lebih eloknya kalau misalnya si kegiatan praktik profesional atau logbook ini diverifikasi setiap tahun ya di sini.
Ini statusnya kalau diverifikasi, oke, tidak ada masalah. Nah, yang terjadi adalah ketika verifikasi STR di sini, karena logbooknya belum diverifikasi, kemudian ini langsung disetujui atau ditolak, misalnya disetujui atau ditolak, maka si logbooknya itu tidak akan terbawa, ya, tidak akan terbawa nantinya. Nah, sehingga ini akan beresiko nantinya kalau misalnya lolos di DPC, ya di DPD-nya nanti mungkin akan bermasalah gitu ya. Atau yang sering terjadi itu ketika sudah masuk ke DPP, bahkan ketika sudah masuk ke DPP sama DPP dicek, oh ini kok logbooknya kurang lengkap gitu. Nah ini mohon dihindari hal-hal yang seperti itu sehingga tidak terjadi bolak-balik antara admin dengan anggota seperti itu ya. Jadi ini sebaiknya divalidasi terlebih dahulu. Nah kalau misalnya mau ditolak, yang mau ditolaknya, kalau misalnya yang ditolaknya itu adalah logbook, sekali lagi, makanya logbook itu atau kegiatan praktik itu sebaiknya per tahun, kalau misalnya terjadi ada logbook yang tidak sesuai, maka bisa ditolak saat itu juga, sehingga anggota juga bisa dapat feedback. Ya, oh ternyata logbook saya ditolak dan harus diperbaiki. Nah, ketika pengajuan STR kemudian ditolak, maka si anggota itu tidak bisa merubah logbook. Padahal misalnya di sini dikasih ulasan, misalnya logbook tidak sesuai misalnya, atau logbooknya mohon dilengkapi, tetapi di sini tidak ditolak, ya, divalidasi tidak, ditolak juga tidak, gitu. Jadi digantung statusnya. Makanya di anggota juga tidak bisa dihapus, ya. Jadi banyak anggota yang konsultasi itu ini mau hapus logbook gimana caranya, atau mau update logbook atau mau rubah logbook itu gimana caranya. Nah itu ternyata punya selidik DPC-nya belum memverifikasi atau menolak. Ya, kalau verifikasi jelas tidak bisa dirubah atau dihapus. Kalau misalnya mau ada perubahan atau penghapusan, maka DPC itu bisa menolak. Nah kalau misalnya sudah terlanjur, ini sudah terlanjur ditolak. Ini saya coba tolak aja ya, kita tolak. Jadi ini statusnya ditolak. Kalau misalnya di sini saya refresh, nah ini statusnya ditolak ya. Ini karena tidak ada alasan. Jadi kalau anggota ingin tahu alasannya, alasan yang ditulis di verifikasi SPR yang tadi oleh admin DPC itu akan masuk di dalam kurung di sini ya. Nah, ketika misalnya anggota itu melihat di sini alasannya, misalnya logbooknya tidak lengkap, kemudian anggota memeriksa logbooknya, nah ini masih bisa seperti ini ya kalau sekarang. Kalau kemarin itu repot ya, karena banyak komplain, ya udah deh saya sekalian aja ininya di nonaktifkan kalau misalnya ditolak gitu. Jadi tolak aja semuanya sama kegiatan praktiknya. Resikonya karena saya kan tidak tahu ya, sistem tidak tahu logbook mana yang ditolak gitu ya. Nah makanya ya udah logbook yang disertakan di pengajuan itu aja ditolak semuanya akhirnya gitu ya. Nah itu akan menjadi repot jadinya ke si anggotanya gitu. Jadi sebaiknya diverifikasi setiap tahun. Nah kalau misalnya ini kemudian diajukan ulang, ya, jadi anggota nanti jangan lupa kalau misalnya ditolak untuk melakukan ajuan ulang gitu ya, dirubah dulu tentunya, baru kemudian diajukan ulang. Kemudian kita lihat, jadi kalau sudah dibuat itu tidak perlu kirim lagi, karena kalaupun kirim lagi itu pasti error. Nah, ini ada pengajuan berhasil. Ya. Nah, ini surat rekomendasi. Nah, ini ada karena dia ditolak tadi ya, ditolak pengajuan berhasil. Tapi kalau misalnya tidak, sebaiknya sih ini diajukan ulang ya, diverifikasi ulang kalau misalnya ditolak. Oke, kita kembali lagi ke sini, kita reload. Nah, ini ada verifikasi di sini. Jadi langkahnya kita verifikasi dulu kegiatan praktik profesionalnya. Kita verifikasi di sini. Oke. Kemudian STR-nya baru kita verifikasi.
Nah, ini muncul, kemudian di sini misalnya 25, ini 25. Nah, ini kemarin juga banyak juga yang bermasalah di kegiatan praktik ini ya, dan ini ya di SKP ini, karena mungkin ada beberapa anggota yang belum membaca buku pedoman yang baru ya, karena ini kan ada perubahan ya SKP di pedoman yang baru, yaitu jumlah SKP-nya untuk kegiatan praktik profesional, pendidikan, dan pengabdian masyarakat itu ada perubahan ya. Nah, ini kurang memenuhi syarat. Nah, ini kurang memenuhi syarat kenapa? Karena SKP minimalnya 3 dan ini tidak bisa dirubah ya. Ini tidak bisa dirubah. Jadi anggota harus upload logbook sesuai dengan minimum SKP yang sudah ditentukan oleh komisi. Jadi ini mau tidak mau harus ditolak ya. Ini sudah ditolak, kita refresh. Nah, ini nanti bisa pilih di mana saja yang ini yang diajukan, atau di ini juga kita harus memasukkan logbooknya lagi. Misalnya di sini 2019 minimal 3 ya SKP-nya. Jadi saya juga mau memasukkannya 3 saja. Dimana di PDF yang kecil aja biar ini satu lagi. Nah, ini 3 tahun nanti diajukan berturut-turut karena insidensial ya. Saya harap nanti anggota mengajukan setiap tahun gitu, untuk memudahkan proses verifikasi admin ya. Ini surat rekomendasi, ini kita verifikasi ulang aja. Jumlah usulan SKP-nya 0. Kalau yang ini kita lihat. Kita ajukan aja dulu. Oke. Nah, tadi kan sudah di-input ya. Di sini kita reload, ini muncul verifikasi. Jadi ini harus validasi dulu. Di validasi yang ada di sini untuk memudahkan ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin melihat dokumennya, itu bisa klik dokumen ini, nanti akan diperlihatkan dokumennya seperti apa. Sekarang ini sudah 3 SKP, ini misalnya 20, di sini 5. Oke, nah sekarang verifikasi. Sekarang statusnya dia sudah di DPD, Di DPD prosesnya sama. Jadi saya rasa saya tidak perlu mengulang proses untuk pengajuan STR-nya sampai nanti di DPP kemudian keluar suratnya gitu ya. Nah, kemudian dari kemarin itu kan ada isu yang berkembang untuk bagaimana mengintegrasikan pengajuan STR ini dengan keuangan ya, dengan keuangan. Jadi ini saya kasih bocoran saja ya, bocoran gambaran nanti sistemnya seperti apa. Jadi kemarin kita sudah beberapa kali bertemu dengan Pak Ridwan. Pak Ridwan juga sudah menyampaikan tadi. Jadi mungkin saya informasikan saja, sampai saat ini kita baru berbicara tentang bisnis prosesnya seperti apa atau alurnya seperti apa. Namun dari itu kita nanti tentu harus menganalisis dan mendesain terlebih dahulu, karena nanti ada kaitan dengan database yang kompleks ya. Nah, gambarannya, bocorannya
Jadi ketika anggota melakukan pengajuan, ya jadi di sini, nah kemudian dia klik ajukan, itu tidak akan muncul terlebih dahulu di DPC. Ya. Jadi di DPC itu tidak akan muncul, tetapi yang munculnya di bagian keuangan dulu. Ya. Jadi di bagian keuangan dulu nanti munculnya. Kalau misalnya di bagian keuangan nanti sudah checklist, baru nanti muncul di DPC. Ya, untuk pengajuannya. Gitu. Sehingga nanti mungkin gambarannya seperti itu ya. Jadi anggotanya harus bayar dulu. Kalau sudah bayar baru nanti bisa diverifikasi oleh unit P2KB-nya gitu ya. Unit di tingkat DPC. Oke. Seperti itu gambarannya untuk integrasi dengan keuangannya. Nah, tapi nanti kita masih desain-desain juga nanti database-nya akan menjadi seperti apa gitu ya, karena ini kan kaitannya dengan keuangan tentunya menjadi sensitif ya. Jadi desainnya harus benar-benar gitu ya. Itu mohon waktu kami untuk mengembangkan integrasi antara pengajuan STR dengan keuangan. Nah, itu mungkin untuk STR-nya ya, untuk pengajuan STR-nya. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk masuk sedikit ke sikap. Ya, jadi kalau ada pertanyaan nanti bisa di-skip dulu ya, disimpan dulu. Saya coba lihat ya ada yang mau bertanya, mungkin nanti aja sekalian ya saya bahas dulu yang P2KB-nya. Nah, untuk P2KB, pengajuan P2KB itu kan bisa dilakukan di pendaftaran P2KB ini. Nah, untuk pendaftaran P2KB, kalau misalnya DPC-nya tidak bermasalah, DPD-nya tidak bermasalah, artinya bermasalah di sini tidak ada kegiatan yang selesai tetapi belum membuat laporan. Jadi kalau misalnya ada DPC atau DPP tempat anggota si maintenance ini, kebetulan ini kan namanya maintenance ya, tempat si maintenance ini ada kegiatan yang sudah selesai tetapi belum membuat laporan, maka itu satu DPD tidak bisa membuat kegiatan, tidak bisa mengajukan kegiatan. Nah, makanya kepada panitia kegiatan P2KB itu mohon dengan sangat kalau misalnya sudah selesai laporannya harap segera dilaporkan ya, supaya tidak menghambat anggota-anggota lain yang ingin mengajukan kegiatan P2KB. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat di sini ada penyelenggara yang harus Bapak Ibu pilih ya, nanti panitia pilih penyelenggara. Nah, penyelenggara ini korelasinya kemana? Hubungannya kemana? Jadi penyelenggara ini untuk menentukan yang menyelenggarakan itu siapa? Apakah tingkat DPC, DPD, atau DPP? Nah, ini kaitannya nanti dengan panitianya nanti ya. Nah, panitianya ini kepanitiaannya tingkat apa? Tingkat DPC, kalau misalnya kita pilih DPC, maaf, kalau misalnya kita pilih DPC, maka kita tidak bisa mendatangkan panitia yang di luar DPC si anggota yang mendaftar ini, ya anggota yang mendaftar ini. Misalnya saya di Kabupaten Sukabumi, misalnya, kemudian membuat kegiatan di DPC. Nah, maka saya tidak bisa mengundang Pak Asep sebagai panitia karena Pak Asep itu domisilinya di Kota Sukabumi, bukan Kabupaten Sukabumi. Gitu. Nah, makanya kalau misalnya timnya itu, nah ini bicara tim ya, nanti akan ada kaitan di belakang. Mudah-mudahan waktunya cukup. Nah, ini tim panitia ini ya, kita sebut tim ya, tim panitia ini timnya dari mana? Kalau misalnya timnya dari DPD, maka pilihlah DPD. Nah, kemarin juga ada banyak dan selain tim, ya, penyelenggara ini juga akan menentukan siapa yang akan menandatangan sertifikatnya nanti. Ya, siapa yang akan mendatangkan sertifikat. Kalau misalnya DPC, tentu yang menandatangan adalah ketua DPC-nya. Kalau DPD ya DPD, kalau DPP ya DPP gitu. Nah, kemudian selain itu juga itu nanti akan menentukan siapa verifikator pertama kegiatan yang Bapak Ibu ajukan. Kalau misalnya Bapak Ibu mengajukannya DPC, maka kegiatan itu yang diajukan nanti akan diverifikasi pertama kali oleh DPC-nya, oleh unit gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu memilih DPD, nah hati-hati kalau misalnya panitia memilih DPD, maka DPC sudah tidak perlu verifikasi lagi.
ya tidak akan muncul di halaman DPC. Gitu ya. Jadi makanya ada kegiatan yang loh kok tiba-tiba masuk ke DPP, DPD-nya kok nggak tahu. Nah mungkin anggotanya itu memilih DPP, gitu, memilih DPP sehingga diverifikasinya langsung oleh DPP, gitu. Nah, tetapi percayalah ya kita semua, baik itu DPP ataupun DPD ya, itu pasti selektif kok ya, pasti selektif ketika memilih ada kegiatan yang misalnya harusnya DPC, tapi kok yang dipilih DPD gitu ya, itu pasti saya yakin ketua DPD juga akan melakukan konfirmasi ke DPC-nya ya gitu. Ini apakah benar gitu ya, atau ada konsultasi dulu sebelumnya atau seperti apa gitu ya. Nah, itu pasti. Cuman mungkin saja ada kekeliruan dalam pemilihan ini. Jadi hati-hati dalam pemilihan penyelenggara ini sebagai siapa. Kalau misalnya kita coba misalnya mulai dari DPC ya, kita coba DPC, ini simpan. Oke, ini kita keluar dulu. Nah, ini kita masuk. Nah, di sini bisa lihat langkah pertama itu kan mendaftarkan administrator. Ya kalau misalnya ini mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu lah tahapan-tahapannya, jadi mungkin saya langsung ke permasalahan-permasalahan yang sering terjadi. Nah, di sini tambah anggota, ketika pilih DPC, itu tidak ada, karena si maintenance ini adanya di DPC admin. DPC admin tidak punya anggota lain selain maintenance. Makanya di sini tidak ada anggota yang bisa dipilih gitu. Ya. Nah, makanya seperti itu kaitannya untuk kegiatan penyelenggara. Jadi ini saya akan hapus, batalkan pengajuannya. Jadi caranya itu kalau misalnya sudah terlanjur pilih nih, nah itu bisa dibatalkan pengajuannya, diajukan ulang atau bisa dihapus oleh DPD atau DPP atau bahkan DPC-nya juga gitu ya. Nah, ini jadi saya pilih DPD aja, simpan. Kita masuk. Kita pilih untuk panitianya dulu, siapa administratornya. Ini saya pilih Pak Asep. Udah janjian soalnya kemarin. Ya. Nah, kemarin itu juga ada pertanyaan mengenai username, ya, mengenai username. Jadi kenapa username ini kok bisa berbeda-beda, beda dengan sikap. Nah, kalau sikap itu sifatnya individu. Ya kalau misalnya kegiatan P2KB, kemudian unit P2KB, kemudian komisi, kemudian tim P2KB itu adalah tim, gitu ya. Itu adalah tim, gitu. Nah, jadi ini bukan lagi sebagai individu, tetapi sebagai tim. Jadi ketika mengajukan kegiatan, memang yang mengajukan itu adalah individu, panitianya adalah individu, tetapi setiap individu ini berkelompok membentuk sebuah organisasi tim untuk menyelenggarakan kegiatan. Makanya di sini passwordnya akan diminta untuk berbeda kalau misalnya passwordnya sudah digunakan. Artinya kalau misalnya Bapak Ibu sudah pernah tergabung dengan kepanitiaan lain di P2KB, ya di kegiatan P2KB, maka username-nya sudah tidak bisa digunakan lagi. Makanya triknya, nah ini triknya mungkin Bapak Ibu bisa kasih di sini di username-nya. Kalau password itu boleh sama ya, tapi kalau username itu tidak boleh sama, karena nanti program akan bingung. Dia ini login untuk tim yang mana gitu kan? Kalau misalnya berbeda, kalau misalnya sama gitu ya. Nah, dia gabungnya untuk tim yang mana nih dia masuknya gitu. Nah, makanya username-nya harus berbeda dan tipsnya mungkin Bapak Ibu nanti di sini bisa tambahkan aja kegiatannya apa gitu ya. Nah, ini coba saya cek dulu panjang karakternya ya. Panjang karakter maksimum yang boleh untuk username dan password itu adalah sebentar. Ini untuk P2KB ya, bukan untuk sikap, karena berbeda antara user P2KB dengan user sikap. Jadi apapun kalau misalnya Bapak Ibu melakukan perubahan di sikap untuk username dan password itu tidak akan berpengaruh ke P2KB, begitupun sebaliknya, kecuali nanti ada nama, nick, itu akan berpengaruh ya. Nah ini username itu panjang karakter maksimumnya adalah 25 karakter. Ya, jadi Bapak Ibu nanti mungkin bisa ditambahkan di sini dengan
tanggal kegiatannya, misalnya untuk kegiatan bulan apa, misalnya atau apalah itu bagaimana triknya Bapak Ibu aja gitu ya, seperti apa untuk username dan password, atau bisa ditambah angka seperti ini gitu ya, bisa saja. Oke, nah, ini sering terjadi masalah kemarin di situ ya. Nah, kemudian untuk di pendidikan dan pelatihan. Jadi kegiatan ini Bapak Ibu bisa mengajukan bukan tiga kegiatan ya, tiga unsur atau tipe atau apa kemarin saya lupa yang disampaikan oleh kolegium Pak Yonan. Nah sebetulnya itu sudah diakomodir di P2KB ini. Nah cuman memang saya sering juga menemukan kegiatan yang bahkan kegiatan profesi tetapi masuknya ke pendidikan dan pelatihan. Nah ini mungkin kembali lagi seperti apa yang kemarin Bu Endang sampaikan, kepada anggota mohon supaya buku panduan atau pedoman P2KB-nya supaya dibaca sehingga bisa tahu ini kalau saya mau mengadakan kegiatan ini saya masuknya kategori yang mana gitu ya. Nah di pendidikan dan pelatihan itu ada dua kategori, tidak berkesinambungan dan berkesinambungan ya, kemarin juga sudah dibahas oleh Pak Yonan. Jadi ada yang namanya seminar, ada simposium, ada diskusi panel, ceramah, lokakarya, publikasi ilmiah, pameran, expo gitu ya. Nah itu ditentukan sesuai dengan kegiatannya apa. Kemudian yang berkesinambungan itu ada pelatihan atau kursus, kemudian ada workshop. Nah kalau untuk bakti sosial, ya bakti sosial tidak ada apa-apa ya. Cuman yang perlu diperhatikan untuk kegiatan bakti sosial adalah seperti yang kemarin Mbak Endang sampaikan, jumlah sasaran ya, jumlah sasaran itu nanti akan menentukan berapa jumlah pesertanya ya, itu harus hati-hati, bisa dibaca di buku panduannya. Nah kegiatan profesinya juga ini nanti akan banyak ya. Nah di sini dia kegiatan profesinya ada musyawarah daerah, ada rakerda, ada pengurus daerah, LDKU, kemudian ada teladan daerah. Nah kenapa di sini yang muncul daerah saja? Karena di awal tadi ketika melakukan pengajuan di sini yang dipilihnya adalah DPD. Nah, itu akan menentukan juga ke sini Bapak Ibu ya. Itu akan menentukan juga untuk kegiatan profesi terutama ya, untuk kegiatan profesi. Nah, sebetulnya di kegiatan pendidikan dan pelatihan pun sama juga, nanti akan ada pengaruh di saya lupa ini, mungkin Mbak Endang nanti bisa entah itu di SKP atau di biayanya, itu saya lupa ya. Nah ini misalnya kita melakukan pengajuan kegiatan seminar, ini judulnya misalnya percobaan. Nah di sini ini sering terjadi kasus juga nih Bapak Ibu, mohon supaya disampaikan kepada anggotanya di DPC dan mungkin ke anggota secara individu seperti apa ininya ya. Nah ini mungkin nanti ada rekamannya, mungkin nanti bisa di-share juga untuk seluruh anggota PTGNI. Nah ini sering terjadi miss. Jadi gini, saya juga tidak tahu karena saya bukan pengguna Windows ya Bapak Ibu. Di Office yang sekarang itu entah kenapa ya, ketika ini kan rata-rata panitia ketika membuat kegiatan itu rata-rata mereka membuat dulu di Word gitu ya, padahal sebetulnya kan kata aset juga tidak perlu sebetulnya, karena di sini juga sudah ada indentasi dan segala macam ya. Itu kalau misalnya mau ngetik di sini itu pun bisa, tapi memang ada beberapa keterbatasan lah kalau untuk kerapihannya gitu ya. Nah itu kan kadang-kadang ngetik dulu di Word, kemudian di copy di Word, dipaste ke P2KB. Nah ini sering terjadi masalah Bapak Ibu, terutama di Office ya, di Office, penggunaan Office misalnya ya itu tadi Microsoft Word ya. Nah, ini saya coba buka Office terlebih dahulu ya. Saya coba cari beberapa tulisan. Ini agak lambat nih. Ini saya sedang proses copy, mohon maaf tidak kelihatan ya Bapak Ibu. Nah ini saya copy ada berapa paragraf, ini ada 494 kata, saya copy. Nah ketika mau paste di sini, ya ini hati-hati.
ketika paste, mohon pilihnya paste as plain text. Jangan paste biasa. Karena kalau paste biasa, itu sama format Word-nya dibawa semua masuk ke P2KB ini. Sehingga itu tidak tertampung oleh database kami. Ya, karena terlalu panjang. Ya sekarang logikanya begini aja Bapak Ibu. Kalau misalnya si file Word-nya itu disimpan, itu kan butuh berapa besaran data gitu ya. Sehingga ketika tersimpan di sini ya otomatis akan menjadi besar gitu ya. Nah, makanya di pastenya plain text ya, bukan paste seperti ini. Ya, kalau paste seperti ini ya ini bisa dilihat ya. Itu formatnya ikut terbawa ke sini. Nah, tetapi untuk pastenya Bapak Ibu bisa pilih pastenya as plain text gitu ya. Nah, tuh seperti ini. Ya, pastenya paste as plain text. Bisa dipastikan juga melihat di sini ini ada kode view. Kalau misalnya di sini isinya lebih banyak tulisan yang memang tulisan yang di copy tadi itu tidak masalah. Kalau misalnya di sini ternyata banyak kode-kode yang kurung-kurung seperti ini ya, nah itu berpotensi menimbulkan masalah ya ketika nanti masuk ke diverifikasi oleh admin DPC, DPD atau DPP. Mungkin ada beberapa di sini rekan-rekan dari admin DPD itu mengalami ya, kok verifikasinya nggak muncul, kepotong. Kenapa kepotong? Ya karena ini kebanyakan gitu ya, sama format-formatnya soalnya sama dia di bawah gitu ya. Nah ini temanya kita sembarang saja, ini isi. Saya yang sembarang ya, nanti panitia mohon seperti yang disampaikan Pak Yonan kemarin ya, mohon diperhatikan isinya karena khawatir nanti kalau ada narasumber yang meminta proposal gitu ya. Nah ini tanggal 16 misalnya diadakan. Nah di sini ada pilihan jenis tatap muka atau online ya. Kalau tatap muka sepertinya tidak memungkinkan karena pandemi. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya. Nah, sehingga kita ya pasti online sekarang. Nah kemudian ini tempat dan alamat. Nah ini jumlah peserta. Nah jumlah peserta itu merupakan target. Ya targetnya itu Bapak Ibu jumlah pesertanya berapa. Nah itu mohon untuk diisi ya target jumlah pesertanya berapa. Nah, kemudian ada persentase jumlah peserta lokal. Jadi kemarin itu kan muncul isu bahwa ketika kegiatan itu dipost di T2KB itu dalam waktu jangankan berhari-hari gitu ya, bahkan mungkin sehari saja 1.000 peserta itu sudah banyak sekali yang register sehingga anggota-anggota yang lokal itu tidak terakomodir. Nah, makanya jumlah persentase ini dimasukkan ke sini ya. Nah, berapa persen? Nah, berapa persen target peserta lokal? Ya, jadi berapa persen target peserta lokal? Jadi ini jumlah bukan jumlah orangnya ya, tetapi jumlah persentasenya berapa persen. Nah, berapa persen ini jangan sampai salah persepsi juga. Berapa persen ini adalah berapa persen peserta lokalnya. Kalau misalnya di sini isi 80, maka 80 orang itu adalah peserta lokal dan 20-nya itu adalah peserta non DPD karena ini kan tadi tingkatnya DPD ya, penyelenggaranya adalah DPD. Maka si peserta yang di luar DPD Jabar itu hanya boleh 20 orang saja gitu ya. Ini filternya ada di sini Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya tidak mau dibatasi, boleh ini mah bebas mau siapa saja boleh masuk. Nah, ini isi 0 saja. Jadi kalau 0 itu semua bisa masuk ya. Kalau misalnya di filter di sini, ini karena misalnya kegiatannya kegiatan musyawarah daerah misalnya, nah ini boleh isi 100% tidak ada masalah gitu ya. Atau misalnya kegiatannya memang 100% untuk peserta lokal ya boleh peserta lokal. Jadi mungkin ini kemarin juga menjawab pertanyaan dari Jatim ya untuk kegiatan supaya lebih inilah ya gitu. Anggota lokalnya itu bisa lebih aktif lagi gitu. Nah, boleh bikin kegiatannya seperti ini ya. Ini kita kasih 0, kemudian di sini nah jumlah absen ini juga masih sering ada yang keliru juga jumlah absen. Nah, jumlah absen ini adalah berapa kali peserta itu mengabsen ya. Nah, cuman memang dalam kondisi pandemi seperti ini ya agak repot ya untuk absennya, merepotkan panitia ya gitu. Jadi panitia harus absen satu persatu. Jadi kalau tatap muka itu kan yang sudah pernah berjalan dulu itu tidak terlalu kesulitan lah karena menggunakan barcode dari kartu anggota.
Ini kemudian untuk penutup. Nah, kemudian upload proposal itu kalau misalnya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah bikin proposalnya di Word, ya nggak usah pas ke sini secara keseluruhan, ya udah aja logika sederhananya gitu ya, logika saya. Kenapa ini upload proposal tidak dikunci ya? Nah, jadi karena kalau misalnya masih buat Word juga ya, buat apa ada ini gitu ya. Jadi mungkin di sini kemarin juga sempat disinggung sama Pak Asep, mungkin ada variabel-variabel ya, kalau misalnya ada variabel yang kurang, nah ini bisa disempurnakan aja di sini, variabelnya bisa ditambahkan gitu ya, variabel apa yang kurang gitu. Ini upload proposal ini masih boleh skip ya, masih boleh lewat gitu ya, jadi bisa klik langsung simpan gitu ya. Nah ini kemudian untuk panitia, jangan lupa untuk panitia itu harus ada ketua panitianya. Karena kalau tidak ada ketua panitianya, nanti yang nanda tangan siapa Bapak Ibu ya. Itu. Jadi harus ada ketua panitianya. Jadi kemarin itu kok tidak ada tanda tangan ketua panitianya. Ternyata setelah saya cek, lah ketua panitianya belum ditentukan siapa gitu ya. Jadi ini harus hati-hati gitu ya. Ini tadi siapa? Ini save. Jadi panitia itu minimal 2. Kemudian moderator, nah ini boleh moderator kita masukkan siapa saja. Coba masukkan moderator. Ini saya sembarang saja ya masukkan moderatornya. Kemudian kita kembali lagi. Oh ya, kalau mau melakukan perubahan itu Bapak Ibu bisa klik aksi di sini. Ini ada edit ya. Nah, ini untuk menentukan kontak personnya. Kemarin juga ada yang bertanya mau masukin kontak person gimana? Nah di sini ya. Oke. Kemudian moderatornya juga sama ya, kalau misalnya mau lakukan perubahan atau penghapusan itu tadi di aksinya saja tinggal diklik ya, itu ada delete. Kemudian kembali lagi, karena kenapa cuma ada delete di moderator ya? Karena apa yang mau diedit gitu kan, ya udah kalau misalnya mau ganti orang ya hapus aja tambah baru gitu. Kemudian untuk pemateri, nah ini nanti akan ada sesuatu yang baru juga di sini. Ini baru saya kasih clue saja. Baru nanti ada sesuatu yang baru, yang barunya jadi di sini nanti bukan pemateri ya, tetapi jadwal kegiatan ya, jadwal kegiatannya nanti ya, bukan hanya pemateri saja. Ini bisa tambah. Nah di pemateri ini yang sering bermasalah ya. Nah jadi tadi sempat saya singgung di SKP kegiatan baru, misalnya di kegiatan di sini pendidikan dan pelatihan yang diikuti sebagai narasumber kok tidak muncul sertifikatnya di sini. Kenapa? Nah, jawabannya adalah karena di sini ya. Nah, karena di materi ini. Jadi materi di sini sudah muncul anggota kolegium mulai dari dewan pakar sampai lokal ya, sampai lokal. Nah, di sini memang diperbolehkan untuk menginput pemateri lainnya. Tetapi kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Asep, untuk pemateri lainnya, di sini juga memang tidak ada nik untuk pemateri lainnya gitu ya. Nah, maka memang verifikasinya itu harus di siapa saya lupa gitu ya. Yang jelas di komisi sudah pasti ada gitu ya. Nah, itu di pemateri lainnya itu untuk memasukkan ke ke akun anggotanya itu memang bukan sama panitia gitu ya, tetapi harus sama yang di atasnya gitu. Kenapa? Karena untuk memverifikasi seperti yang Pak Yonan kemarin sampaikan, ini benar-benar kompeten atau tidak gitu ya. Nah itu. Nah, apakah jadi makanya asumsi lainnya di sini itu adalah sebetulnya untuk pemateri-pemateri yang non anggota PT GMI. Ya misalnya seperti kami, saya atau Pak Ridwan misalnya dari luar gitu ya, bukan anggota PT GMI. Nah, maka bisa memasukkan lainnya. Tapi kalau misalnya masih anggota PT GMI, sebaiknya dilakukan koordinasi terlebih dahulu, entah itu dengan saya kurang begitu tahu ininya ya, struktur koordinasinya seperti apa, entah itu dengan kolegium atau dengan komisi nanti ya, sebaiknya dibicarakan dulu gitu ya, untuk pemateri yang tidak tercantum sebagai Dewan Pakar nasional ataupun lokal. Jadi jangan main jalur singkat aja, nggak ada, udah lainnya aja gitu ya. Nah itu jangan sampai seperti itu ya. Nah, karena nanti juga akan berdampak ke double-double di sini ya, tuh ada banyak banget gitu ya.
Anita Rosa aja ada 3 di sini. Oh, itu. Jadi wah, apa ini Bambang Sutomo itu ada banyak sekali ya. Nah, ini nanti apakah sertifikatnya itu akan masuk ke akunnya? Nah, itu belum tentu ya. Belum tentu ini akan masuk ke akun anggotanya. Nah, makanya hati-hati di sini dalam menentukan pemateri lainnya gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi ini saya tidak perlu teruskan, seperti itulah kira-kira ya. Jadi kalau misalnya pemateri lainnya, mohon supaya upload juga CV-nya seperti apa, sehingga nanti pihak unit, tim, sama komisi dan kolegium itu bisa menilai juga ya. Nah, supaya tidak terjadi juga seperti kemarin kata Pak Yonan itu kegiatan yang diulang berkali-kali gitu ya dengan peserta yang itu juga gitu ya. Nah, itu supaya bisa dihindari, karena kalau diotomatiskan itu agak repot juga ya parameternya, karena komputer itu kan seperti manusia ya, parameternya harus jelas. Kalau parameternya belum jelas ya agak repot juga untuk otomatisasinya gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira untuk pemateri. Makanya hati-hati ketika mengisi pemateri, jangan mentang-mentang tidak ada kemudian isi lainnya gitu. Itu hati-hati. Nah, kalau sudah selesai itu tinggal konfirmasi. Nah, itu oh ya ini saya harus isi pemateri, karena nanti di konfirmasi itu ada sedikit permasalahan juga. Nanti misalnya ini saya isi Pak Yonan Dewan Pakar, materinya misalnya tentang materi 1, kemudian di sini tanggalnya kegiatannya tadi tanggal berapa? Tanggal 16 ya. Tanggal 16 jam 8.00 AM sampai jam 11.00 AM. Ya, ada 4 GPL, simpan. Oke, kita kembali lagi. Kemudian ini akan kita konfirmasi. Oke, nah sekarang statusnya sedang proses tim. Ya, jadi kita coba lihat. Nah, kenapa tidak ke DPC dulu, tidak ke unit dulu? Karena tadi penyelenggaranya dia pilih DPD gitu ya, makanya langsung ke DPD, langsung ke tim dia. Sekarang saya coba login tim Jabar. Ini kebetulan masuknya di Jabar ya. Nah, ini ada percobaan ya, ajuan baru. Kita proses tim. Nah, ini kemudian kita langsung saja ya shortcut aja ke bawah. Ke bawah langsung. Ini juga nanti ada masukan-masukan. Ini sudah khatam lah ya Bapak Ibu Komisi. Nah, di sini itu hati-hati. Kemarin juga saya banyak dapat ini bahwa DPD itu tidak mengupload ya usulan SKP-nya ya. Nah, jadi mohon kepada DPD, DPC ketika ada kegiatan mohon supaya di-upload. Nah, ini kenapa kosong nih DPC-nya? Karena kegiatannya tadi langsung dia shortcut langsung ke DPD-nya gitu. Makanya ini kosong DPC-nya. Nah, tetapi DPD ke DPP itu wajib ada surat usulan untuk SKP-nya ya, ini harus diisi, dan kemarin juga ini sudah saya sudah saya validasi. Kalau kemarin itu masih belum ya, masih belum divalidasi. Jadi kalaupun tidak upload ini masih bisa terkirim ke DPP, tapi sekarang tidak bisa ya. Kita coba saja simpan. Nah, ini dokumen usulan wajib diupload ya. Jadi harus diupload terlebih dahulu. Ini nomor usulan untuk usulannya, sehingga nanti tidak melalui email lagi gitu ya. Nah, ini ada yang usulannya suratnya nyusul gitu lewat email. Nah, itu kalau bisa dihindari supaya panitia tidak banyak kerja gitu ya. Kan ya unit, tim, komisi ya, DPC, DPD, DPP itu kan punya pekerjaan yang luar biasa ya. Kalau misalnya kita tambah-tambah lagi dengan hanya melihat email untuk ngecek rasanya gitu ya. Jadi mohon nanti disampaikan kepada DPC dan DPD untuk mengupload ya suratnya, sehingga nanti ketika mau verifikasi kan kalau misalnya di sini nanti ada surat usulan dari DPC nggak perlu buka email lagi gitu ya, cukup langsung di sini klik download, itu langsung akan muncul suratnya seperti apa. Ini saya seperti itu gitu ya. Nah, ini seperti itu kira-kira untuk P2KB-nya. Nah, kemudian P2KB, jadi ini saya keluar dulu sebagai timnya, saya mau login lagi sebagai penyelenggara. Penyelenggara.
tadi saya sampaikan, jadi karena penyelenggara ini merupakan tim, jadi kalau misalnya ketika kegiatan ini sudah selesai, kegiatan percobaan ini sudah selesai, nah kemudian Bapak Ibu dengan tim yang sama, misalnya ini kan masih dengan Pak Asep ya, berdua dengan Pak Asep, nah ketika nanti berdua juga dengan Pak Asep, wah Pak Asep kayaknya ini acara yang kemarin sukses nih, kita bikin lagi yuk gitu, acara yang lain tetapi dengan tema dan judul yang berbeda gitu kan. Kalau misalnya timnya sama, itu Bapak Ibu tidak perlu mengajukan ulang, ya, tidak perlu mengajukan ulang dari sikap ini, ya, tidak perlu melakukan pendaftaran ulang di sini, tapi cukup ajukan aja di sini. Jadi kalau misalnya mau bikin lagi seminar lagi, boleh kirim lagi aja di sini. Ini tes percobaan. Selama waktunya tidak bentrok. Kalau waktunya bentrok, tadi kan ini tanggal 16. Saya bikin tanggal 16 lagi, pasti ditolak sama sistem. Kalau misalnya tidak bentrok, misalnya ini saya bikin tanggal 23, jumlah absennya misalnya 2, simpan. Nah, itu bisa Bapak Ibu ya, 2 gitu. Jadi tidak perlu mengajukan ulang, sehingga username-nya sama. Makanya tadi saya sampaikan bahwa username untuk kegiatan kedua KB ini adalah tim, gitu ya, berlaku untuk tim. Beda dengan sikap. Kalau sikap sifatnya individu, gitu. Nah itu mungkin. Nah kemudian untuk bakti sosial, hati-hati di bakti sosial itu banyak yang keliru. Di sini sasaran dan jumlah sasaran. Ini bukan jumlah peserta ya Bapak Ibu, tetapi di sini adalah jumlah sasaran. Kemarin sempat disinggung juga oleh Mbak Endang bahwa sasaran untuk peserta berkebutuhan khusus dengan peserta non kebutuhan khusus itu berbeda, ya, berbeda. Jadi hati-hati di sini untuk penentuannya. Jadi ya seperti itu mungkin dari saya. Jadi mungkin itu dari saya untuk tadi kita mulai dari logbook, kemudian STR, dan terakhir kita di P2KB-nya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Silakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Sofyan. Ya, kita langsung masuk ke sesi pertanyaan aja ya Kang Sofyan. Ini udah masuk dari yang pertama. Silahkan Pak Yonas NTT. Ya, baik Pak Sofyan. Terima kasih Bu Tini atas waktunya buat kami. Sama-sama. Begini Pak Sofyan, kami yang tadi saya katakan bahwa di pertanyaan chat juga saya sudah chatting. Yang pertama itu Pak Sofyan, tanda tangan di sertifikat itu Pak Sofyan. Setiap kali kami membuat kegiatan baik tingkat DPC maupun DPD, selalu yang muncul adalah tanda tangan ketua umum. Nah, yang tanda tangan ketua panitianya muncul ada, tetapi untuk ketua DPC maupun ketua DPD itu nggak ada. Dulu waktu saya buat kegiatan pertama webinar itu DPD buat, itu saya minta tolong Pak Sofyan juga untuk perbaiki sehingga muncullah tanda tangan saya sebagai ketua DPD. Nah, itu sering terjadi berulang-ulang sampai terakhir kami buat di Kabupaten Ngada Mucap itu yang keluar adalah tanda tangan Ibu Ketua Umum. Mas sampai ini mungkin perlu mungkin ada kesalahan dari kami atau bagaimana? Mungkin Pak Sofyan mungkin bisa mengarahkan kami atau menjelaskan kepada kami peserta rapat hari ini. Yang kedua terkait dengan penyelesaian laporan Pak Sofyan. Seringkali kami membuat laporan itu di saat kami men-save atau menyimpan laporannya itu katanya error gitu, nggak bisa. Saya juga pernah kontak Pak Sofyan kalau nggak salah itu, jadi akhirnya dibantu juga oleh Pak Sofyan itu. Jadi mungkin apa sih sebenarnya yang harus kita praktekkan atau kita isi di penyelesaian laporan itu sehingga di saat kita menyimpan filenya itu dia tidak error gitu. Terima kasih. Mungkin untuk sementara itu Pak Sofyan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini gimana? Bu Teni apa mau ditanggapi langsung atau Mangga tanggapi aja Kang Sofyan. Boleh. Ini pertama untuk tanda tangan ya, indikasi awalnya bisa jadi mungkin dari
tadi, ya, di ketika melakukan registrasinya ini ya, ketika melakukan registrasi, nah ini indikasi awalnya bisa dari sini, penentuannya bisa mungkin DPP gitu yang ditentukan. Gitu. Nah kemudian yang kedua, kemarin itu memang kalau tidak salah itu kan kemarin tuh ada lingkup ya, ada lingkup. Nah Ya. sekarang ada penyelenggara saja. Nah itu mungkin nanti pengaruh dari sana. Tapi untuk kedepannya insya Allah ini udah udah sesuai dengan pengajuannya gitu ya, untuk dia sebagai apa itu nanti menentukan penanda tangannya siapa. Siap. Kemudian untuk laporan, nah ini mungkin saya share screen lagi saja ya untuk memperlihatkan bagaimana proses pembuatan laporan. Nah ini kegiatan yang tadi seminar ya. Nah ini saya akan selesaikan dulu ini ya. Nah kemarin saya selesaikan dulu. Ini percobaan terlaksana. Nah ini kan statusnya sudah selesai ya, sudah selesai. Ini kemudian belum membuat laporan. Sekarang kita coba buat laporan. Ini kopi dari yang pengajuan awal. Kalau misalnya ada perubahan ya tinggal dirubah di sini. Kemudian indikasi awal itu bisa jadi juga dari tadi yang kasus copy paste ya. Jadi kita ini misalnya kan ini kalau anggaplah ini Word, kita copy gitu ya. Kemudian mau kita paste di sini. Nah ini pastenya mohon jangan paste biasa, tetapi paste as plain text. Kalau bahasa Indonesia-nya apa ya di room bahasa Indonesia. Jadi ada dua nanti pastenya itu. Paste sebagai teks ya kalau yang versi bahasa Indonesia-nya. Itu yang pertama. Kemudian biasanya yang suka bermasalah itu nah ini metodenya harus diisi pembiayaan. Nah ini di awal-awal itu biasanya pembiayaan. Nah kemudian di sini pemateri juga bisa diedit ya. Ini kita coba isi saja sembarang saja dulu. Di sini pembiayaan biasanya error itu kemarin dulu itu karena dia menggunakan pola seperti ini ya. Jadi dibuat tabel, nah itu kadang-kadang ada miss di tabelnya, itu bisa error kemarin itu penyebabnya di situ. Tapi ini sudah dihilangkan, jadi ini hanya teks biasa. Jadi kalau misalnya mau mengetik di sini misalnya pemasukan, ya mungkin pakai titik 2, kemudian di tab seperti ini ya, ala-ala manual seperti ini, karena ini variabelnya kan bisa berbeda-beda ya. Kemarin juga sempat ini menjadi wacana di kami gitu ya, dengan DPP supaya pembiayaan itu bisa diotomatiskan. Cuman kadang-kadang kan pembiayaan itu kebijakan dari penyelenggara gitu ya, makanya bisa berbeda-beda parameternya. Ini agak sulit juga kita menentukannya, kecuali kalau misalnya sepakat ada formatnya, tetapi kan itu juga membatasi penyelenggara lah saya rasa. Nah ini udah selesai, kita simpan saja. Ini ada apa? Ini harusnya kalau sudah sukses dia kembali ke sini. Nah ini udah selesai ya, jadi sudah selesai. Kalau tadi kan statusnya itu sekarang di sini laporannya juga sudah tidak ada. Jadi untuk laporan tinggal diisi semua aja sih. Itu nggak bisa dipaste aja Pak, maksudnya ketika pembiayaan kami mungkin punya laporan yang sendiri di Word, kami paste nggak boleh ya, atau harus ketik lagi sendiri? Kita coba Pak ya, kita coba. Ya.
tadi nama kegiatannya percobaan ya. Ini saya coba kembalikan statusnya. Ini statusnya belum membuat laporan. Ini ya, ini pembiayaannya. Saya coba buka Excel. Ini saya sedang coba buka Excel. Mohon maaf saya tidak share screen ya, saya hanya share Chrome-nya saja karena ada beberapa data yang kredensial ya sifatnya. Ini misal saja ya, ini misal saja. Ini saya sedang copy. Ini. Nah, ini bisa Pak. Bisa paste, cuman ya itu kalau paste mohon diperhatikan. Jadi perbedaan paste biasa dengan paste teks itu kalau paste biasa itu dia format-formatnya ikut. Nah, ini yang bisa menyebabkan error karena format Office-nya yang ikut. Jadi pastenya plain text. Nah, pastenya plain text. Memang agak kurang rapi karena dia plain text kan. Kalau si paste biasa itu sama format-formatnya dimasukin semua. Nah, cuman formatnya itu, format template-nya itu Office yang sekarang itu beda dengan Office yang dulu. Saya terakhir pakai Office itu kan versi Office 2003. Office 2003 itu masih bisa dipaste, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang pakai Office 2003 itu paste biasa itu masih bisa. Tapi kalau sudah Office yang 2003 yang ke atasnya itu sering bermasalah ya. Sekarang kan nggak tahu Office berapa 2017 atau Office berapa gitu ya, mungkin ada yang lebih tahu dari saya. Seperti itu, jadi kita coba save. Ini sudah, kita kembali saja. Nah, ini udah selesai. Nah, jadi itu aja. Bisa jadi dari Office-nya ya, penyebab errornya itu. Siap Pak Sofwan. Ya, terima kasih. Gimana Pak Yonas? Sudah cukup puas? Untuk sementara cukup Bu, berikan kesempatan teman yang lain. Lanjut seterusnya kepada Aceh. Bapak Ibu silahkan penanya berikutnya Aceh. Ya, boleh. Halo, Aceh ada? Ya, kita pindah ke penanya berikutnya. Kalsel, Pak Ariswan, silahkan. Aceh, Mbak Teni Oh, dulu. Aceh. Ya, mohon maaf Pak Ariswan. Silahkan Aceh. Iya, Mas Wan. Sabar, Mas. Puasa. Jangan Pak Heri, silahkan. Mas ini kan lambat muncul tuh. Nanti kita ngopi. Tenang aja. Ya, Kalimantan bukanya duluan kok, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Penghormatan kami untuk Bapak Muhammad Sofwan, kemudian juga untuk Mbak Teni, dan teman-teman ya, Pak Ariswan, Pak Yonan, dan sebagainya. Oke, Pak Sofwan, yang pertama adalah yang ingin saya tanyakan Pak, itu ada kami dari admin P2KB DPC Bir, Pak. Ya, akunnya itu apabila menginput proposal, setelah mereka mengverifikasi, ini langsung loncatnya ke komisi, ke DPP, tidak singgah dulu ke DPD. Nah, itu sudah saya konfirmasi, sudah saya konsultasi dengan Bu Endang, coba saya hapus adminnya, saya input kembali. Hal yang sama juga terjadi begitu, Pak. Ya, ini khusus yang di DPC Biru kemarin tuh. Kemudian yang kedua, ada anggota kita yang melapor sertifikat dia ikut webinar itu tidak muncul di e-sikap. Ada beberapa anggota tidak muncul di e-sikap itu, Pak. Sertifikatnya. Kemudian ada teman kita
yang penginputan atau khususnya kita di DPD, begitu kita memasukkan menginput admin dari DPC, khususnya di akun P2KB, itu akunnya harus ditambahkan satu item. Harus ditambahkan satu item, apakah misalnya contoh, akun Harry, itu harus waktu kita savingnya, harus ditambahkan satu kode tertentu. Apakah biasanya saya melakukan tambah satu atau tambah 1 sama 2. Nah, ini sering terjadi, kadang-kadang setelah saya saving dan saya tambahkan satu, akhirnya saya lupa mengasih tahu ke admin di DPC itu. Akhirnya mereka buka sampai nggak jebol-jebol. Saya pun kalau saya bilang coba angka 2, coba angka 3, coba bla. Nah, jadi saya rasa apakah tidak bisa sama persis akunnya dengan akun esikap, supaya begitu kita memverifnya atau kita saving admin P2KB-nya langsung connect, tidak perlu kita harus menambah poin-poin atau item-item tertentu, Pak. Ya, mungkin untuk sementara hanya itu dulu yang dari Aceh. Terima kasih Pak Sofwan dan Ibu Teni. Sama. Mangga lajengkeun Pak Sofyan. Ya, jadi yang pertama tadi akunnya ketika input proposal itu masuknya ke komisi ya. Nah itu perlu ditelusuri memang dari sisi anggotanya. Sebetulnya dari komisi kalau saya tidak salah itu bisa kelihatan, yaitu yang membuatnya itu sebentar coba saya lihat dulu yang akun. Nah ini dari akunnya itu kalau misalnya lewat itu kan berarti otomatis DPD udah nggak bisa buka ya. Di DPP itu sebetulnya kelihatan nanti di situ penyelenggaranya sebagai apa, apakah sebagai DPC atau DPD, atau kalau misalnya dia memanfaatkan tadi yang saya sampaikan. Jadi kegiatan itu kan tim ya. Jadi kalau misalnya dia sudah pernah buat dulu, kemudian kebetulan dengan tim yang sama mengajukan kegiatan lagi, itu bisa. Nah, tapi itu jatuhnya kegiatan lama. Nah, kegiatan lama itu, nah ini perlu hati-hati. Jadi sebaiknya kalau misalnya membuat kegiatan yang sebelum pertengahan 2020 itu sebaiknya buat lagi. Ya, tapi kalau misalnya sudah kesininya, nah itu bisa dengan catatan anggota timnya itu harus sama. Kalau beda itu jangan sampai ada yang dihapus. Karena kalau dia dihapus nanti sertifikatnya tidak akan muncul. Ya hilang sama sekali. Itu harus hati-hati. Jadi harus tim yang sama untuk mengajukan kegiatan lain itu bisa ya dengan catatan timnya sama. Nah, kemudian permasalahannya itu ya tadi ketika dia melakukan registrasi awal. Ketika melakukan registrasi awal dia masuknya sebagai apa gitu ya, penyelenggaranya sebagai apa. Karena kalau penyelenggaranya sebagai DPP itu maka akan langsung masuk ke komisi, tidak masuk ke DPD gitu. Nah, ini yang menjadi masalah di situ ya. Nah, tapi ya sebetulnya ya ini kan kebijakannya seperti apa ya, saya juga kurang begitu ini. Ya, kalau misalnya mau setiap kegiatan entah itu penyelenggaranya DPP sekalipun kemudian nyun sewu atau permisi dulu ke DPC-nya itu bisa-bisa saja gitu ya. Nah, tetapi apakah itu praktis atau tidak, kemudian bagaimana pandangan dari komisi, nah itu mungkin saya kembalikan ke komisi. Secara sistem kita mengakomodirnya seperti itu. Jadi ketika anggota itu memilih penyelenggaranya itu tingkat apa, maka disitulah dia akan diverifikasi gitu ya. Kemudian yang kedua, sertifikat tidak muncul itu faktornya dia sebagai apa Pak? Sebagai narasumber atau peserta? Peserta, Pak. Nah, kalau sebagai peserta itu bisa jadi kehadiran yang kurang. Ya, kalau kehadiran kurang itu di akun anggota tidak muncul, tapi di akun panitia itu ada sertifikatnya. Jadi sertifikatnya harus ada di panitia, cuman
Ya kalau misalnya sertifikatnya dari panitia itu kan ada sertifikat fisiknya saja. Ya, sementara by system itu tidak akan masuk ke perhitungan SKP-nya gitu. Makanya yang mau ikut kegiatan sebagai peserta ya hadirilah kegiatannya gitu ya. Ini mohon disampaikan juga kepada anggotanya di seluruh Indonesia karena banyak gitu ya. Jadi ada yang melihat kegiatan main daftar saja mentang-mentang sekarang online ya mungkin juga checkingnya itu ya absennya seperti apa. Nah ini yang menjadi kendala juga ya, salah satu kendala untuk online itu seperti itu ya. Jadi untuk absensinya yang agak repot ya, apakah dia hadir itu betul-betul hadir atau tidak. Nah, sehingga banyak akhirnya peserta itu selalu membludak gitu ya. Nah, membludak peserta datang masuk sementara tidak hadir, padahal itu akan merepotkan panitia karena panitia harus menceklis kehadirannya satu persatu gitu ya. Nah, ini agak repot ya, atau mungkin nanti ada pembicaraan lah solusi antara kami mungkin dengan komisi seperti apa kalau misalnya kehadiran untuk kegiatan yang sifatnya online. Nah, itu mungkin bisa disiasati seperti apa, nanti mungkin bisa jadi masukan ke kami dan juga komisi ya untuk seperti apa ininya. Nah biasanya itu di kehadiran ya. Kemudian yang terakhir username. Nah username itu seperti tadi saya sampaikan, jadi memang karena ini sifatnya tidak individu, jadi saran saya untuk komisi, untuk tim, untuk unit ya, ketika tim mau membuat akun untuk unit, kalau misalnya memungkinkan bukan untuk anggota ya buat aja akun yang memang satu akun, karena kalau saya tidak salah itu ketika kita mau membuat coba saya lihat dulu. Nah, ini saya sambil share ya. Kelihatan. Ketika unit mau menambahkan unit baru atau anggota baru lah ya di sini. Nah, ini memang harus dipilih anggotanya siapa. Tetapi nah untuk username-nya itu mungkin nanti bisa ya ini trik aja ya supaya ini jadi pakai aja misalnya username-nya unit Biren misalnya. Nah ini kan tidak ada masalah ya. Nah, sehingga nanti juga ketua DPD-nya itu juga bisa bisa memonitor juga gitu ya. Kalau lupa password ya di sini kan bisa diedit ya. Passwordnya bisa diganti di sini ya. Ini untuk solusinya. Atau misalnya ya kalau misalnya dia sudah tidak bertugas lagi, nah bisa tinggal di delete saja. Solusinya mungkin seperti itu. Kenapa tidak disamakan dengan sikap? Jadi kalau misalnya anggota tersebut belum pernah mengikuti kegiatan apapun di P2KB itu bisa sama dengan sikap. Tapi kalau misalnya sudah pernah mengikuti kegiatan itu dia pasti akan bentrok. Karena kenapa? Karena ini sistem nanti akan bingung. Dia ini gabungnya ke tim yang mana ini gitu ya. Nah, ini dia mau buka tim apa nih? Apakah tim penyelenggara, apakah tim unit, apakah tim jabar gitu ya. Nah, ini seperti itu kira-kira gambarannya gitu ya. Ini jadi mohon maaf untuk username memang seperti itu polanya. Itu saya di awal sebetulnya ketika pengembangan awal itu saya polanya seperti itu, tetapi ketika login itu sistemnya bingung ya, ini dia buka yang mana gitu ya. Nah, sistemnya bingung gitu, seperti itu. Makanya ya solusinya berbeda username-nya ya, seperti itu kira-kira. Bu Teni izin menambahkan sedikit untuk Pak Heri. Iya, monggo. Pak Heri coba Pak. cek, Bapak kan admin DPD ya? Iya, siap. P2KB. Coba barusan saya cek Biren itu nggak ada anggotanya loh Pak, nggak ada anggota unitnya. Mungkin itu menjadi masalah kenapa ketika Biren mengajukan dia langsung ke DPD. Pak Sopyan memungkinkan nggak? Karena barusan saya cek di Biren itu nggak ada anggota Pak Heri, tapi adanya ketua DPC. Enggak, kemarin gini Pak,
Mungkin itu udah nggak saya input lagi. Tempo hari memang ada ketua Heeh. DPC-nya Subarni. Udah masih ada barusan. Ini masih ada. Saya masih lagi ngebuka ini. Adminnya Hanafiah, Pak. Nggak ada, Pak. Cuma Nggak. cuma ketua DPC aja ini. Ya, tempo hari sudah saya konfirmasi sama Ibu Endang, coba saya Heeh. hapus. Habis itu saya Oh. masukin lagi, nggak mau, saya hapus lagi. Berarti nggak saya input lagi itu, Pak. Oh, ya takutnya itu. Coba dicoba sekarang. Bapak masukkan itu, jangan lupa tadi pilih apa DPC-nya harus benar ya. Karena ini saya buka, khawatirnya ada masalahnya dari sana gitu. Jadi nggak bisa. Itu satu. Yang kedua, Pak Heri, kan dari yang tadi disampaikan Pak Sopwan, kemarin saya bahas sebenarnya pertanyaan dari Jawa Timur kemarin ya, yang masalah username password. Triknya kalau Bapak ingin sama antara sikap dengan P2KB ya, dan akun sikapnya sudah kepakai oleh P2KB, Bapak sekarang balik dulu ke sikap. Sikapnya sekarang ganti dulu username atau passwordnya, bedakan dengan yang kemarin. Terserah mau apa. Oke, sikapnya. Di P2KB-nya delete dulu, masukkan lagi. Tadi misalnya ketua DPC Biren, kemarin sudah terdata. Nah, di sikapnya ganti dulu, Pak. Kalau kemarin misalkan username-nya apa, sekarang bedain sedikit atau apalah, terserahkan. Kalau itu kan individu ya. Nah, dimasukkan ulang di P2KB, maka itu akan sama antara username dengan password. Itu untuk yang unit. Nah, kalau untuk yang panitia emang agak repot, nggak akan bisa. Kalau panitia pasti akan berbeda-beda setiap ini. Karena tadi itu kan kelompok. Tadi udah dijelaskan dengan sangat-sangat jelas oleh Pak Sopwan. Itu mungkin salah satu triknya, Pak. Iya, terima kasih sementara, Pak. Nanti kalau memang nggak connect, kita konfirmasi lagi, Pak. Boleh, silakan. Komplak aja ya, Fer ya. Sip. Oke, yuk. Bu Teni. Terima kasih Pak Heri, Pak Sofyan. Pak Ariswan, mohon maaf Pak Agus dulu dari Jatim. Silahkan setelah Pak Agus, baru Pak Ariswan ya. Terima kasih Teteni. Sama-sama, silahkan Pak. Saya mau tanya ini, alhamdulillah yang tadi atau yang kemarin-kemarin udah dijawab sama Pak Asep. Ini yang masuk di pengajuan atau upload bukti untuk bukti sertifikat yang lama ini. Kalau yang sertifikat baru kan otomatis, jadi nggak ada masalah. Kalau yang lama ini ada masalah. Masalahnya itu ada di kegiatan profesional yang pertama atau di poin pertama. Nah, masalahnya ini kami sebagai tim di P2KB DPD tidak bisa menghapus atau apa ya istilahnya, kita mau tidak mau harus memverifikasi apa yang diajukan oleh anggota. Salah satu contohnya 5 tahun atau tiap tahun anggota itu melakukan logbook, upload 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian di kegiatan UKGS juga diupload, sehingga anggota ini memperoleh kurang lebih ada yang 10 SKP di poin 1. Nah, kami tidak bisa menghapus yang di poin 1 itu. Karena menurut Bu Endang kemarin adalah UKGS yang bisa diakui hanya yang kalau nggak salah kemarin Bu Endang mengatakan UKGS yang mandiri. Itu. Nah, kalau yang pelayanan profesional ini adalah yang benar-benar anggota ini melakukan di logbooknya, yaitu 100 pasien yang dilayani. Nah, kami tidak bisa melakukan del di situ, sehingga kami mau tidak mau harus melakukan verifikasi. Padahal kalau menurut pengakuan 1 tahun adalah 1 SKP, 5 tahun adalah 5 SKP, sehingga ini akan rancu seperti itu. Nah, ini pertanyaannya saya kurang tahu kepada Pak Asep atau ke IT atau kemana ini gitu. Saya juga kurang tahu ini. Nah, kalaupun kami diberi apa istilahnya di dalamnya di dalam
sikap atau P2KB ini kita diberi fasilitas itu, nah kami akan melayangkan kembali, menolak dari apa yang diajukan oleh anggota, seperti itu. Sehingga apa yang didapatkan SKP ini tidak membengkak, seperti itu. Nah, untuk yang kedua, pengajuan STR yang kurang dari 6 bulan atau masa berlakunya masih lebih dari 6 bulan dari Jawa Timur dikembalikan lagi oleh DPP. Tetapi kami selaku admin P2KB tidak mendapatkan respon itu. Karena respon dari DPP langsung dikembalikan ke pengaju. Nah, tahu-tahu kami dijapri sama anggota yang mengajukan. Kami juga, loh, iya tah, alasannya apa? Gitu. Nah, karena berhubungan dengan kalau pengajuan ulang nanti dengan pembayaran administrasi, maka kami juga kesulitan untuk meminta bukti pembayaran yang kemarin kepada admin keuangan. Karena admin keuangan mengatakan bahwa kami laporannya setiap minggu hari Rabu. Dengan seperti itu screenshot-nya adalah global. Nah, kalau seperti ini nanti akan menyulitkan di pengajuan karena diminta lagi bukti upload-nya. Ini yang menjadi kendala. Sehingga anggota ini banyak yang saat ini ada di DPD belum kami verif. Karena kami menunggu laporan dari keuangan. Baru kami berani memverifikasi. Seperti itu. Kalau Kang Asep kemarin berjanji bahwa nanti akan terintegrasi, baik keuangan, kemudian sikap, ataupun P2KB, kami nggak akan kesulitan. Sehingga tidak akan minta-minta lagi. Bukti transfernya dari DPD ke DPP mana? Seperti itu. Jadi kami akan melakukan tugas kami dengan leluasa. Karena kami saat ini masih menunggu apa yang perintah dari keuangan. Bahwa oh ini sudah bayar. Maka kami baru melakukan verifikasi. Seperti itu. Terima kasih Tetani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Asep dulu ya. Oke, Ya, Pak Sopan dulu, silakan. Oh ya. Jadi untuk sertifikat logbook mungkin Pak ya, bukan sertifikat kegiatan ya logbooknya, untuk kegiatan profesional. Jadi ini memang tadi di awal sudah disampaikan itu akan akan ada perubahan di situ ya untuk termasuk di dalamnya apa yang Bapak sampaikan tadi ya. Termasuk di dalamnya itu ya. Jadi selain klasifikasi nanti pemberi pelayanan atau pendidikan itu jadi termasuk juga di dalamnya apa yang sudah Bapak sampaikan. Nah, kemudian untuk penolakan pengajuan memang alurnya selama ini di P2KB seperti itu. Jadi kalau misalnya ditolaknya itu oleh DPD, maka ketika dilakukan pengajuan ulang itu tidak ke DPC tetapi langsung ke DPD lagi gitu. Karena yang menolaknya siapa gitu. Kalau misalnya ke DPP ya yang menolaknya siapa. Nah, ini mungkin ya kaitannya dengan keuangan ya. Itu memang sudah menjadi rumusan kami Pak ya. Jadi ini mungkin apa yang Bapak sampaikan mungkin ditunggu aja mungkin Pak. Ini insya Allah akan terjawab dengan sendirinya ke depan gitu ya. Jadi memang ini masukannya itu memang sudah akan segera diakomodir oleh kami tim IT berdasarkan arahan dari komisi tentunya. Pak Asep kalau mau menambahkan. Ya, terima kasih Pak Agus.
Bagus nggak kelihatan wajahnya sih? Yang ada Ini 10 ya, Mbps-nya yang kelihatan. ini ya, maaf tadi kantor Telkom soalnya. Oke, siap. Oh, pantesan. Iya. Tulisannya 10 Mbps itu di mana itu? Ya, Pak Agus. Sebenarnya tadi udah dijelaskan lah. Untuk yang masalah yang tadi, insya Allah lah itu akan segera kita atasi ya. Kita akan carikan solusinya dan setelah Lebaran lah akan bisa kelihatan gitu ya. Kemudian tadi untuk yang ditolak kemudian balik lagi karena memang kita ingin juga memotong kompas gitu. Paling nanti kalaupun ini akan ada tembusan, sebenarnya di tembusannya ada prosesnya di mana ditolak dan lain-lain sudah ada. Hanya ketika ditolak oleh DPP, status di DP di anggota CK sudah akan jelas seperti apa gitu. Jadi tidak lagi menunjukkan persetujuan ke bawahnya ke DPD ataupun ke DPC tapi langsung ke anggota. Nah, tadi pertanyaan pertama apa, Pak Agus? Saya lupa yang kebijakan tadi yang itu yang kegiatan profesional itu. Oh iya. Ya yang ya, gini. di luar gedung sama dalam gedung ya, itu. Gini, Pak Agus. Makanya nanti di sikap itu akan dipilah menjadi dua, Pak. Yang pemberi pelayanan itu ada dua. Satu pemberi pelayanan pendidik, satu pemberi pelayanan non pendidik. Nah, memang di sana akan ada gaming itu yang masalah UKGS. Ya, UKGS yang dimaksud di sana adalah UKGS yang sifatnya bukan program dari pemerintah. Ya, individu ya. Betul, individu saya selaku individu saya kerjasama, misalkan mendirikan sebuah yayasan atau apa, nah itu maka UKGS-nya yang itu. Tetapi ketika saya sebagai seorang petugas TGM di Puskesmas dan saya melaksanakan UKGS, maka itu masuk ke logbook. Kegiatan saya hari ini saya penyuluhan, hari ini saya melakukan UKGS, memeriksa anak-anak sekolah, kemudian penyuluhan sikat gigi, ya demonstrasi sikat gigi, itu masuk ke logbook. Maka itu masukkan aja sebagai 100 peserta tadi. Jadi sebenarnya kalau logbook itu sangat-sangat simple, karena ya dari peserta sudah memungkinkan, dari pasien yang dilayani, dari UKGS saja sudah pasti akan terpenuhi. Ya. Gitu Pak. Jadi yang UKGS tadi khusus itu, sebenarnya mungkin hanya untuk swasta lah ya. Kayak saya nggak yakin kalau untuk yang ASN gitu ya. Itu yang untuk swasta dan mungkin sampai sekarang saya lihat masih belum ada juga yang menggunakan menu itu gitu. Nah, beda lagi satu lagi dengan pendidik. Kalau pendidik nanti akan kita pisahkan. Tadi dia pemberi pelayanan yang pendidik. Memang kemarin juga banyak yang salah juga. Dosen-dosen itu disebutnya non pemberi pelayanan. Harusnya pemberi pelayanan dosen itu. Tapi nanti logbooknya adalah logbook sebagai CI atau logbook sebagai pendidik yang sekian jam itu, Pak. Mungkin itu, Pak. Itu nanti akan diperjelas di menu yang baru, insya Allah. Iya, Kang Asep. Nambah lagi nih, Kang. Siap. Kan ada dua tuh ya, yang di pelayanan sama yang di pendidikan. Nah, anggota kami ada yang di dinas kesehatan, tetapi cuma memilih dua, sama dengan pendidikan. Nah, ini yang rancu. Nah, ini kesalahan di sikapnya. Oke, gini. Karena di sikapnya itu hanya dua. Ya. Gini, kalau dia di dinas, dia memilih pemberi layanan atau bukan? Dia itu punya STR. Kalau STR, kalau dia bukan pemberi layanan, maka dipilah bukan pemberi layanan, Pak. Kalau saya orang dinas loh, Pak. Saya memilih bukan pemberi layanan, saya punya STR. Tapi kalau saya di dinas, saya praktek mandiri, maka saya memilih pemberi layanan. Ada logbook, logbooknya logbook praktek mandiri. Karena saya di dinas tidak praktek mandiri, maka saya memilih non pemberi layanan. Otomatis hanya dua menu, Pak, tanpa logbook atau praktek profesional gitu. Tapi dia praktek. Nah, kalau praktek betul 3. Nah, yang praktek profesionalnya adalah dari praktek mandiri beliau gitu. Nah, ketika dia itu mengajukan perpanjangan, maka dia bilangnya begini, saya prakteknya cuma 1 tahun. Yang 4 tahun saya enggak. Nah, oke. Nah, ini mungkin memang di sistem kita pasti akan ada kebingungan seperti ini dan kita masih belum bisa carikan solusi. Saran saya sih untuk memudahkan, kalau 4 tahun 4:1 masukin aja ke non pemberi layanan, Pak. Saran saya dirubah di sikapnya. Ya. Betul. Itu yang memudahkan anggota, kasihan lah. Ya. Karena itu harus dipilah lagi dan itu mungkin agak di IT harus bermain lagi tahun sekian pemberi layanan, tahun kedua non pemberi layanan, ketiga pemberi layanan lagi. Itu ke depan insya Allah mungkin akan kita kembangkan ke arah sana, Pak Agus. Gitu. Oke, terima kasih. Oke, Kang Asep. Siap. Terima kasih. Ya, Bu Teni.
Bu Teni, sebentar, saya ada yang kelupaan ini tadi. Ya, silakan Pak Sofwan. Tadi ada saya lupa menyampaikan, ada berkaitan dengan menu baru. Nah, ini sudah saya share lagi ya. Jadi ada menu baru sekarang, baik itu di DPC, DPD, ataupun DPP. Di rekapitulasi itu ada rekap SKP. Nah, ada rekap SKP ini untuk mengetahui berapa jumlah SKP yang diperoleh oleh anggotanya masing-masing gitu ya. Nah, ini karena tadi di Jabar, maka dia muncul DPC-nya, DPC yang berada di Jawa Barat. Akan tetapi, nah, ini belum muncul jumlah SKP-nya dan opsinya karena akhir berlaku STR-nya belum diupdate di menu sikapnya. Makanya kenapa ditargetkan supaya seluruh anggota itu bisa mengupdate masa berlaku STR-nya mulai dari awal dan akhirnya sampai akhir Mei itu untuk implementasi ke sini. Tadi mohon maaf lupa tersampaikan untuk implementasi ke sini sehingga nanti memudahkan admin ya dari tingkat DPC sampai DPP untuk mengetahui siapa aja nih yang nanti bisa akan masuk ke EK atau apalah gitu ya. Nah, kemudian juga mungkin nanti ini opsinya juga nanti akan dibicarakan juga nanti. Nah, ini jadi kedepannya itu kaitannya dengan ini ya. Makanya mohon sebelum ditutup disampaikan nanti kepada seluruh anggotanya untuk mengupdate SR-nya. Terima kasih. Ya, sudah kita masukkan di RTL Pak Sofwan, nanti kita Ya. sampaikan ulang. Ya, terima kasih Pak Sofyan. Bapak Ibu, sepertinya waktunya sudah mepet sekali. Pak Arsiwan ngambek tuh, nggak diberi kesempatan nanya lagi. Masih mood, Atau masih mood. atau Pak Sofyan satu dari Pak Ariswan. Boleh. Nanti Boleh. lehernya tambah panjang katanya. Ya, monggo Pak Ariswan. Iya, Pak Ariswan. Singkat padat. Pak Arsiwan, Arsirwan, monggo Kalsel. Beliau sudah keluar tuh. Arsiwan, Bu Teni. Ini Pak Agus nambah apa enggak nih? Ayo Pak. Ayo. Sudah. Oke, baik. Pak Sofwan, Assalamualaikum. Saya tidak pakai video ya karena Belum mandi. ya banyak membebani lah. Gini, pengajuan kegiatan oleh panitia itu bukan sesuatu yang gampang ya. Jadi sesuatu yang saya pikir hanya orang-orang tertentu di setiap DPD yang bisa melakukan itu dengan lancar dan baik, yang sudah malang melintang di dunia persilatan lah pokoknya. Nah, untuk mengajarkan itu kepada panitia-panitia lain itu bukan sesuatu yang mudah karena ada beberapa menu yang tidak akan muncul sebelum diperip oleh komisi. Kemudian ada beberapa hal yang tidak muncul juga kalau di tahap-tahap berikutnya tidak terlaksana. Nah, ketika kita mau mensimulasikan itu, kita sulit untuk mengajarkan kepada panitia, kecuali memang ada kegiatan yang benar-benar mau kita laksanakan. Nah, masukkan saja saya bahwa tolonglah nanti dicarikan cara agar gimana ada sebuah simulator yang bisa kami pakai untuk mengajarkan itu kepada panitia agar kita dapat menghindari beberapa kekeliruan-kekeliruan yang para debutan itu pasti klik ini. Wah, kemarin aja sampai verifikasi, semua konfirmasi, mampus lah semuanya, jadi susah. Nah, jadi begitu Pak Sofyan. Yang kedua Pak Sofyan, bila saya ingin ada menu namanya unconfirmed. Jadi ketika misalnya tadi sudah konfirmasi, saya lupa tadi memasukkan nomor ini loh. Nomor apa namanya panitia ini sebagai kontak person, sebagai konfirmasi pemilihan dan sebagainya di panitia. Ya nunggu Bu Endang lagi menolak dulu baru bisa. Bagaimana kalau ada misalnya panitia itu punya menu unconfirmed, begitu dia sadar ada kekeliruan, dia langsung mengunkonfirmasi sehingga itu balik lagi ke menu dia untuk mengeditnya. Gitu saja ya, biar singkat gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Untuk simulator kegiatan ini mungkin saran ya, mungkin nanti untuk eksekusinya ya saya kembalikan ke komisi nanti. Jadi saya langsung ke nomor 2. Selama kegiatan tersebut masih belum diajukan, itu sebetulnya masih bisa diedit Pak. Jadi
itu ada menu editnya untuk konfirmasi itu ya tinggal dieditnya. Cuman kalau misalnya memang sudah diajukan, nah ini ya terpaksa, namanya juga kalau sudah diajukan ya berarti yang berhubungannya ya harus yang sudah menerima ajuan itu yang melakukan perubahan gitu ya. Jadi mungkin itu, tetapi ya kedepannya kita nggak tahu juga ya akan seperti apa nanti. Ya kalau ditolak itu kan akan kembali ke anggota, kemudian nanti si anggotanya bisa si penyelenggaranya ini bisa melakukan perubahan juga di situ sebetulnya gitu. Jadi solusinya ya mungkin bisa ditolak saja, ditolak nanti kembali kepada penyelenggara, nanti penyelenggara melakukan perubahan baru kemudian mengajukan ulang. Sementara mungkin itu dulu yang bisa saya jawab, Pak. Izin nambahin Bu Teni. Ya, mangga. Pak Arsiwan, yang klausal nomor 2 barusan itu nggak boleh. Nanti sembarangan aja panitia main ganti-ganti. Makanya sekarang sistemnya, kalau tadi yang ditolak Pak Sopan, oke, kita tolak balik lagi. Yang tadi Pak Arsiwan bilang kan, tadi kemarin lupa misalkan si panitia dilupa menjadi kontak person, lupa apa. Nah itu harus ke komisi. Komisi nanti ngebalikin status. Misalkan statusnya asalnya sudah terregistrasi, sudah selesai segala macam, dibalikin lagi menjadi proses. Karena kalau status itu ada di komisi, bayangin ada di tim atau ada di unit, yang ngapain komisi, itu seenaknya aja nanti Pak Arsiwan dan teman-teman ngeganti. Dasar modus. Dia tuh orangnya pintar dia tuh. Iya, modus. Nggak boleh itu, ya kan itu udah menjadi dokumen yang diajukan, dan karena nanti terkait ada nomor SK, ada nomor ini, nomor itu, udah tanda tangan, dibalikin lagi gitu. Kayaknya gitu. Dia sih izin dari komisi. Kalau itu clear ya, nggak boleh ya. Untung ada Gimana Pak Asbilan, sudah cukup? Ya, gitulah. Tapi ini masih kalau itu tadi simulator tadi ya, kalau saya sangat berharap itu agar saya tetap bisa mengajari kepada panitia-panitia lain supaya tidak ada kekeliruan, jadi tidak perlu tadi unkonfirmasi gitu. Oke, siap. Nanti mungkin kita pikirkan. Memang sekarang itu yang tadi contoh Pak Sopwan, akhirnya kita bikin akun baru Pak Arsiwan. Kalau hanya untuk sesaat, sehari, saran saya bikin akun baru. Oke, ini bocorannya ya. Kayak itu Pak Sopwan tadi namanya apa? Maintenance. DPC-nya apa? DPC admin. Nggak ada di Jabar DPC admin. Tapi kita buatkan. Saya buatkan khusus DPC admin. Kemarin ada beberapa akun, sekarang udah kita delete, tinggal satu akun. Namanya maintenance. Untuk seperti ini. Untuk simulasi, untuk Pak Sopwan ngecek kedalaman dan lain-lainnya. Jadi dia harus ngecek bukan hanya sebagai tim IT, tapi sebagai anggota seperti apa nih tampilannya. Nah, maka dibikinlah menu atau akun khusus untuk beliau menjelajah gitu kan di aplikasinya seperti apa. Itu boleh dipakai, tapi tolong mungkin untuk yang lain DPC-nya dipisah, dan setelah selesai, maksudnya gini, hari ini mau sosialisasi, bikin langsung delete lagi, karena nanti akan mempengaruhi ke jumlah. Ya, gitu paling. Tapi ke depannya nanti kita coba diskusikan dengan tim IT, apakah akan ada tadi betul simulator seperti itu. Oke, nanti kita pikirkan ya. Sip. Betul nuhun, Kak Ngasep. Yo. Ini masih ada 3 pertanyaan. Habis Saya zuhur deh. bacakan dulu apa ya? Dijawabnya nanti mau diskusi. Atau Nanti gimana? aja teh, sholat dulu udah azan. Oke, ya udah. Habis buka. Jadi Ibu Bapak kita break dulu. Saya kembalikan ke MC. Nanti pertanyaan yang tertinggal ada 3, berikut materi di materi yang pertama juga ada beberapa. Nanti kita sama-sama pada jam 1 mungkin atau maju, kita akan masuk ke sesi diskusi, insya Allah. Saya kembalikan kepada Bu Astari atau Mbak Dia, silahkan. Terima kasih Bu Teni. Ya. Terima kasih juga kepada para narasumber, Pak Ridwan, Pak Sofwan, selaku tim IT PT GMI. Terima kasih juga kepada Pak Asep dan juga Bu Teni, selaku moderator pada materi sebelumnya. Bapak Ibu, ini masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin masih belum terjawab atau masih ada yang ingin ditanyakan. Tapi waktu sudah menunjukkan pukul 12.05 waktu Indonesia Barat. Kita istirahat dulu sampai pukul 12.30 waktu Indonesia Barat ya Bapak Ibu. Nanti kita akan lanjutkan lagi diskusinya. Mungkin yang mau sholat atau ada kegiatan lain bisa dilakukan dulu sampai pukul 12.30 waktu Indonesia Barat.
Baik, kita langsung saja. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman seprofesi seluruh Indonesia, zaman sudah di era digital. Segala sesuatunya berjalan dengan begitu cepat. Oleh karena itu, maka profesi kita pun harus demikian, harus dapat berjalan dengan baik, dengan cepat, mengimbangi perkembangan-perkembangan lainnya. Untuk itu, maka diperlukan pemikiran-pemikiran jenius dari Anda, pemikiran-pemikiran profesional dari Anda untuk dapat mengikuti Munas ke-8 PTGMI di Banjarmasin. Ayo ke Banjarmasin, libatkan diri Anda untuk kemajuan profesi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.